Kalian yang berbakti di rumah dan yang ada di gereja sekarang ini, terima kasih untuk semua jemaat Gemit yang selama 10 hari telah berdoa bersama-sama, bahkan telah juga berpuasa untuk keadaan dunia hari ini. Kita percaya bahwa doa orang benar, doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memperhatikannya. Kita percaya Tuhan sedang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ini. Di kesempatan ini, sejumlah hal ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwa kita semua tahu ancaman COVID-19 belum berakhir. Pandemi global masih terus terjadi di seluruh dunia. Di beberapa negara, kurva atau angka yang menunjukkan orang-orang terpapar mulai menurun. Di sejumlah negara sudah mulai menurun. Tapi di negara kita, di Indonesia, itu belum. Kurvanya masih naik turun. Kita tetap berdoa sungguh-sungguh. Kami meminta seluruh warga Gereja Masih Injili di Timor, kita tetap berdoa Tuhan menolong bangsa kita untuk selamat dari penyakit ini. Yang kedua, kami juga ingin meminta perhatian kita bahwa COVID-19 telah memberi dampak pada hal kesehatan, tapi juga berbagai aspek kehidupan yang lain. Aspek kesehatan, sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya, sebagaimana dalam khotbah saya sampaikan. Dalam situasi seperti itu, Majelis Sinode telah mendapat masukan dari berbagai pihak. Tanggal 22 Mei yang lalu, Majelis Pekerja Harian PGI telah membuat surat kepada kita bahwa masa beribadah dari rumah diperpanjang. Itu surat tanggal 22 Mei. Dan kemarin tanggal 30 Mei ada surat yang lain dari PGI yang mengatakan bahwa sikap PGI ketika pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, mengatakan ibadah sudah bisa mulai dilaksanakan di rumah ibadah. Sikap PGI adalah ketika angka di satu daerah masih tinggi, maka kebaktian tetap dilakukan di rumah-rumah. Surat itu akan kami lanjutkan ke Ketua Majelis Klasis, dan selanjutnya surat-surat PGI tersebut dilanjutkan ke Majelis Jemaat melalui Ketua Majelis Jemaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kami juga telah mendapat catatan kajian dari seksi kajian kebijakan tim tanggap bencana COVID-19 yang mengatakan bahwa tingkat risiko terkait COVID-19 di wilayah pelayanan Gemit masih tinggi. Ada studi pakar bencana bisa melihat bagaimana risiko dihitung. Risiko itu dihitung dengan memperhatikan aspek bahaya, aspek kerentanan, dan aspek potensi. Dan kita punya angka masih tinggi. Kemarin kita mendengar membaca surat dari Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah mengizinkan rumah-rumah ibadah kembali dipakai untuk tempat beribadah, tapi dengan catatan yang sangat tegas bahwa itu hanya bisa dilakukan kalau sudah ada izin dari pemerintah daerah masing-masing. Memperhatikan semuanya itu, kami Majelis Sinode, sebagaimana tadi dibaca oleh Majelis Jemaat di sini, meminta untuk kita tetap berdoa dan terkait dengan kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur bahwa sejak 15 Juni ruang-ruang publik akan kembali dibuka, dan memperhatikan angka jumlah orang terpapar secara nasional maupun di daerah kita masih tinggi. Kami minta semua anggota Gemit untuk sungguh-sungguh berdisiplin dalam menjaga kesehatan diri dan sesama. Kita jangan pikir susun ada itu penyakit. Kita sekali lagi masih ada dalam masa pandemi. Hidup berdisiplin adalah salah satu nilai penting dalam iman kita. Kami telah menyerukan para pendeta dan anggota jemaat Gemit di NTT
di NTB, di Surabaya, dan Batam, memperhatikan kebijakan pemerintah daerah masing-masing terkait COVID-19, terutama ketika jumlah orang terpapar makin meningkat. Untuk daerah-daerah seperti Alor, di mana belum ada laporan satu kasus pun, Pulau Sabu, Rajua, dan seterusnya. Kami pedalaman timur, kebaktian di gedung gereja dapat kembali dilaksanakan mulai 14 Juni dengan tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Dalam surat imbauan kami sudah meminta supaya majelis jemaat siapkan tempat cuci tangan, jemaat siapkan hand sanitizer, alat pengukur suhu, atur supaya orang duduk berjarak di gereja, mungkin harus beberapa kali kebaktian. Durasi kebaktian dipersingkat. Selama pandemi tidak ada paduan suara di gereja, hanya singers pro kantor, duduk berjarak, dan semua pakai masker. Karena terutama ketika menyanyi, droplet itu lebih banyak keluar. Studi mengatakan demikian. Kalau nanti berbakti, pintu diatur dengan baik. Setiap orang masuk keluar itu tidak boleh berkerumun dan berdesak-desakan. Mungkin seperti pesta di Amarasi, jadi baris pertama dahulu keluar, nanti baris berikut, dan seterusnya. Bisa per baris. Ucapan selamat masih tidak bacium hidung, tidak bilang, wih 3 bulan potong sampai ketemu jadi naik angkot, begitu. Saya perlu aneh sedikit. Sampai informasi bahwa virus telah berhasil diatasi, baru kita cium pipi. Sementara belum. Juga pengeras suara, alat-alat musik yang dipakai kita pastikan kebersihannya. Terima kasih Nazaret memperhatikan hal ini dengan baik. Persembahan syukur disiapkan di kotak, itu telah kita lakukan. Dan kami mendorong jemaat-jemaat yang ada di kota mengakses pelayanan perbankan secara digital. Sekarang orang sudah bisa kasih persembahan dengan cara pakai KRIS, Quick Response Indonesian Standard. Ketemu persembahan 10.000, 5.000 bisa pakai M-Banking. Itu kita mesti belajar, tapi mesti mulai. Karena ini pegang uang nih, katanya bisa tahan virus, bisa tahan 9 jam di uang. Itu penjelasan dari Bank Indonesia kepada kami. Kalau nanti ketemu gereja, mesti ada tempat khusus bagi orang-orang tua lansia. Kami sudah dengar dalam rapat dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia wilayah NTT, ada pendeta dari denominasi lain bilang begini, Mama pendeta, ketemu orang tua bilang jangan larang ketemu pergi gereja, ketemu pergi gereja. Tapi kalau sakit lebih baik tinggal di rumah. Itu bukan diskriminasi, itu karena ketemu sayang ketemu opa oma. Tapi kalau rasa sehat, tetap majelis jemaat mesti siap tempat yang baik, yang khusus. Ibu hamil, anak-anak, orang lansia, itu ada tempat khusus supaya terlindungi. Kalau ada jemaat yang bilang, Bosong buka gereja meminta maaf, beta tetap gereja di rumah, majelis jemaat harus tetap siap liturgi. Dan kebaktian tetap live streaming, supaya kalau orang sudah datang gereja, dong masih bisa tetap ikut kebaktian di rumah. Dan kalau orang masuk gereja, kalau gereja buka, kita boleh bilang itu dong iman lemah, jadi dia dong takut. Kita harus tetap menghargai siapapun yang merasa belum siap berbakti di gereja, walaupun dia bukan lansia, ibu hamil, sakit kronis, kita tidak boleh permalukan, tidak boleh anggap dia iman lemah. Terima kasih Bapak Mama Pendeta telah mengatur dengan baik bahwa dalam masa-masa seperti ini tugas pastoral tetap dilaksanakan. Majelis jemaat bila perlu pakai sarung tangan, pakai masker, pakai face shield, tapi mesti lihat ketemu jemaat. Dong ada susah kok, dong ada senang, dan berdoa dengan mereka. Kami minta jemaat jangan karena terlalu senang pendeta datang langsung peluk kuat-kuat. Jangan sampai mentua berdermana, belum cuci tangan. Jadi biar terlalu senang lama pendeta di situ sah. Yang penting berdoa kasih beta. Tapi bacium hidung, bapegang tangan, ketong tahan dulu. KPI perayaan-perayaan besar akan kita tunda supaya keadaan secara nasional, lokal, global baik dulu, baru nanti kita akan siapkan. Dalam minggu ini Bapak Mama, kami akan upayakan dari Majelis Sinode mengirim SOP baptisan
SOP pemberkatan nikah, SOP penubuhan CD, dan lain-lain yang dibutuhkan supaya pelayanan bisa dilakukan dengan baik. Untuk zona merah seperti Kota Kupang, Pulau Flores, Kota Soe, Pulau Rote, Sumbawa, Batam, dan Surabaya, kami minta berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Mungkin di Alor, di Sabu, di tempat lain sudah mulai, tapi daerah-daerah ini, termasuk Kota Kupang Timur, mesti timbang sungguh-sungguh. Kita jangan sampai terlalu buru-buru, lalu kita memetik masalah di kemudian hari. Kami menghimbau jika situasi belum memungkinkan, kebaktian tetap dilakukan di rumah-rumah jemaat secara terbatas seperti ini dengan pendampingan majelis jemaat jika diperlukan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mengajak kita supaya tradisi berdoa tidak selesai tadi malam, tapi mari kita lanjutkan. Masa-masa ini menjadi juga kesempatan Tuhan membentuk kerohanian kita supaya kita belajar untuk benar-benar mengandalkan Dia dalam segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Pentakosta. Shalom.